Selamat pagi anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi belajar bersama saya pada Nisam Surya Kurniawan. Kemarin kita telah mempelajari halaman pembelajaran pertama, halaman 81 sampai dengan halaman 84. PR-nya halaman 85 sampai halaman 86. Coba kita bahas sebentar ya PR-nya. Nomor 1, undangan tersebut dibuat pada kapan? Ada tanggalnya itu 9 Juni 2020. Oke. Jawabannya A ya. Nomor 2, undangan tersebut ditujukan kepada siapa? Orang tua siswa. Oke, jawabannya B. Nomor 3, perhatikan beberapa kegiatan berikut. Nita memanaskan margarin. Budini memasukkan adonan es krim dalam freezer. Pak Danu menyemprotkan obat anti nyamuk di ruang tidur. Raka meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Kegiatan yang menunjukkan peristiwa menyublem ditunjukkan oleh yang mana? Raka meletakkan kapur barus di lemari pakaian. Yang keempat. Nomor 4, Pak Agung memiliki beberapa es krim yang diletakkan di sebuah kotak. Dalam kotak es krim tersebut, Pak Agung meletakkan es kering. Pak Agung menggunakan es kering untuk menjaga es krim tetap beku. Saat tutup kotak es dibuka, terlihat asap berwarna putih dari es kering. Pada peristiwa tersebut, perubahan wujud dari dari padat menjadi gas. Jawabannya yang A. Nomor 5, kegiatan tersebut menunjukkan kegiatan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di bidang sosial, ataukah budaya, atau ekonomi pendidikan. Itu menari, berarti di bidang budaya. Lanjut nomor 1B, jenis surat yang menggunakan bahasa tidak formal adalah surat bahasanya kalau tidak formal berarti surat tidak resmi. Nomor 2, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas dinamakan menyublem. Burita menggantungkan pengharum ruangan pada kipas angin. Pengharum ruangannya diletakkan Burita dapat digambarkan seperti berikut. Pengharum ruangan tersebut lama-kelamaan akan menyublem dan habis. Masih dijumpai banyak daerah di Indonesia yang terisolasi dan terjajah oleh kemiskinan. Yang nomor 4, masih menjumpai banyak daerah di Indonesia yang terisolasi dan terjajah oleh kemiskinan. Oleh karena itu, kemerdekaan sebaiknya diisi dengan kegiatan yang masih terisolasi dan terjajah oleh kemiskinan. Oleh karena itu, kemerdekaan sebaiknya diisi dengan kegiatan sosial. Nomor 5, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari, termasuk kegiatan mengisi kemerdekaan. Kegiatan tersebut juga termasuk upaya membangun di bidang, kalau bahasa sehari-hari menggunakan bahasa daerah berarti membangun di bidang budaya. Oke, kita buka pembelajaran kedua halaman 87. Generasi muda memiliki peran besar dalam mengisi kemerdekaan. Peran apa saja yang dapat dilakukan generasi muda pada era milenial ini? Ayo pahami peran generasi muda pada era milenial. Ringkasan isi bacaan di situ ya. Bagaimana cara meringkas isi bacaan? 1. Bacalah tiap-tiap paragraf dengan seksama. 2. Temukan ide pokok atau informasi pokok tiap paragraf. 3. Rangkai informasi pokok yang telah ditemukan menjadi paragraf yang padu. Generasi muda pada era milenial. Pada era milenial, generasi muda memiliki 3 peran penting. Peran pertama sebagai pembawa perubahan yang positif bagi masyarakat sehingga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, pemuda diharapkan menjadi seorang agen perubahan bagi bangsa dan negara. Peran kedua, sebagai agen pengembangan, pemuda berperan mengembangkan segala aspek dalam kehidupan di masyarakat. Pengembangan yang dilakukan dapat secara fisik maupun non-fisik. Pemuda sebagai ujung tombak masa depan bangsa adalah penerus dan pengembang pembangunan saat ini.
Peran selanjutnya, pemuda sebagai agen pembawa pembaharuan. Sebagai generasi muda, kita diharapkan dengan perkembangan teknologi dan informasi, hal itu membuka peluang untuk membawa pembaharuan bagi bangsa dan negara. Itulah beberapa peranan pemuda sebagai suatu agen perubahan yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Peran tersebut tidak dapat lepas sebagai peran pemuda dan sebagai warga negara Indonesia. Pemuda merupakan kunci atau tonggak bagi keberhasilan pembangunan bangsa. Tolong itu nanti temukan informasi penting dari tag itu, temukan kata tidak baku dan perbaiki menjadi kata baku. Yang ketiga, buatlah ringkasan berdasarkan tag tersebut. Yang keempat, untuk presentasi tidak perlu, nanti diganti dengan difoto, kirimkan ke saya. Untuk yang berikutnya, peristiwa deposisi atau desublimasi. Menjaga gas. Apa contoh peristiwa menjadi gas? Maaf. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari peristiwa menyublim. Masih ingatkah kamu apa itu menyublim? Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Apa contoh peristiwa menyublim? Salah satu contoh peristiwa menyublim yaitu ketika menggunakan tray es atau es kering dalam panggung pertunjukan. Penggunaan es kering tersebut dapat membuat efek kabut asap pada panggung. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa es kering mengalami perubahan menjadi kabut asap atau asap. Lah, pernahkah kamu berpikir bagaimana cara membuat es kering? Es kering adalah benda dingin padat yang dibuat dari proses deposisi gas karbon dioksida. Benda ini dinamakan es kering karena suhu yang dibentuknya seperti es batu, tetapi tidak basah dan selalu kering. Es kering atau dry es dibuat dari gas karbon dioksida yang diturunkan suhunya. Es kering dimanfaatkan untuk menjaga suhu benda-benda tertentu agar tetap dalam keadaan dingin. Berdasar uraian tersebut, ternyata pembuatan es kering termasuk peristiwa deposisi atau desublimasi. Deposisi atau desublimasi adalah perubahan wujud benda gas dan benda padat tanpa melalui fase cair. Selain pembuatan es kering, deposisi juga terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut. 1. Pembentukan salju. Yang kedua, proses pemurnian kapur barus. Yang C, karya seni rupa murni dan terapan daerah. Karya seni rupa murni daerah, ada karya seni rupa terapan daerah. Apa saja yang dimaksud di situ? Karya seni rupa murni daerah dibuat dengan menunjukkan nilai-nilai budaya daerah tertentu untuk menghasilkan karya seni yang indah. Karya seni yang murni daerah hanya mengutamakan nilai keindahan dalam tujuan pembuatan karya. Contoh karya seni rupa murni daerah adalah lukisan, karya seni rupa murni patung, karya lukis daerah antara lain karya lukis kemasan dari Bali, karya lukis kaca dari Cirebon, karya lukis batik dari Pekalongan, dan lain sebagainya. Karya seni rupa terapan daerah, ada rumah adat daerah, ada pakaian adat daerah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi ada karya seni murni yang murni hanya sebagai karya seni, dan ada juga karya seni terapan yang merupakan bagian dari kehidupan, yang artinya dia dapat dimanfaatkan, dapat digunakan, dan itu merupakan bagian dari karya seni. Oke, untuk pembelajaran kali ini halaman 89 sampai 90 silahkan nanti dikerjakan. Selamat belajar dari rumah. Terima kasih. Selamat pagi.